Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita akan lanjutkan terkait dengan bab yang membatalkan wudu, atau di situ pokoknya bab setelah bab mengusap kuf. Kita loncati bab mengusap kuf ya, karena tidak familiar di kita. Sebelum masuk ke situ, ada beberapa hal pengantar yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah yang membatalkan wudhu ada dua secara umum. Ada dua. Satu yang membuat dengan sendirinya. Yang kedua ada penyebabnya. Nah, ada penyebabnya. Yang dengan sendirinya dalil-dalilnya nanti kita bahas selanjutnya. Sebab-sebab yang ada penyebabnya, misalkan tidur atau berhubungan suami istri. Nah, gini. Ya, itu adalah terkait hal yang membatalkan wudhu secara umum. Terus dalil sudah ini. Termasuk di sini ada buang air, BAB ya. Tuh. BAB, BAK, buang air kecil, keluar mati. Nah, ini ya, ini hal-hal. Terus darah, terus baik istihadoh itu ya. Dan terus lainnya tidur. Baik, ini adalah secara umum terkait dengan wudhu, secara umum wudhu. Tidur ini nanti ada perbedaan pendapat ulama. Di sini disebutkan tidur terjadi silang pendapat mengenai hal ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidur baik sebentar atau lama membatalkan wudhu. Tapi sebagian ulama lainnya menganggap tidak membatalkan wudhu. Tapi mayoritas ulama menjawabnya dengan menggunakan metode menggabungkan beberapa dalil digabungkan terkait dengan tidur. Hasilnya adalah tidur yang lama membatalkan wudhu, sedangkan yang sebentar tidak membatalkan wudhu. Ya, itu ya, terkait tekniknya nanti ada pembahasannya lagi ya. Baik, dimulai hadis pertama, monggo Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab membatalkan wudhu. Bang Acat. An Anas bin Malikin qala kana Rasulullah idza dakhala al-khala wa doa khatamahu akhrajahul arba'atu wa huwa ma'lul. Dari Anas bin Malik yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ingin masuk ke kakus atau WC, maka beliau melepaskan cincinnya. Diriwayatkan oleh Imam 4 tetapi dianggap sebagai hadis ma'lul. Ini kok beda ya? Semuanya sama itu. Ketika berada dalam perjalanan melepas kuf. Beda ya. Atau setelahnya Pak? Dari Anas bener. Next, lanjut aja coba. Lanjutannya Pak Budi. Wa anhu qala kana Rasulullah
idza dakhala al-khala'a qala Sama berarti. Allahumma inni a'udzubika min khubusi wal khaba'its. Khaba'its. Akhrajahu sab'atu. Lain. Bab apa itu Pak Budi? Di sini Bang Hajat. Setelahnya ada apa? Bab setelahnya. Mandi janabah. Mandi janabah. Bab membatalkan wudhu. Enggak ada, enggak muncul itu. Enggak muncul. Pertama tidak Tayam. duduk-duduk. Bukan. Pertama ini, oh iya. Dia mengantuk. Ini Ini bab haid. Bab haid. Kola karena Rasul karena Duduk-duduk iya benar. Saya tak baca di sini ya. Kalau di sini ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi. Apa ini? Yan tadirunal Isa. Oh, yang tadirunal Isa hatta takhutiqa. Bener Pak Manto? Iya betul. Iya bener ini. Iya. Ketemu enggak? Enggak ketemu? Iya ini enggak Pak Budi. Enggak ketemu Pak Budi. Enggak ketemu. Andika ketemu. Iya coba baca punya Pak Wawan aja. Ini coba Pak Wawan dicariin. Coba. Itulah. Diulang. Perkara yang membatalkan wudu. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi ya yantadiruna al-isya'ah hatta tahfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawadda'un. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau menunggu waktu Isya sampai kepala mereka terangguk-angguk karena kantuk. Kemudian mereka sholat tidak berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Darukutni menilai hadis ini sahih. Riwayat ini berasal dari riwayat Imam Muslim. Satu yang perlu diperhatikan sini ketika kita membaca hadis, kalau insya Allah kalau di buku kitab seperti Ahman ya, satu terkait dengan matan hadis, jadi muatan hadis, isi hadisnya tidak menyimpang yang aneh-aneh. Terus yang kedua kualitas hadis, jadi kualitas hadisnya apa? Sahih, menurut ada yang beliau sampaikan. Terus ada yang menarik enggak kalimatnya di sini? Yang menarik ini ngantuk ya, babnya bab ngantuk, oke jelas bab ngantuk. Terus menunggu waktu Isya ini, iya kan? Kenapa ngantuk-ngantuk menunggu waktu Isya? Nunggu imam. Nunggu Rasulullah. Iya, ini ada beberapa kali. Kalau saya pahami, Isya itu diakhirkan. Diakhirkan Isya itu. Terlalu malam ya. Di malam kan. Malam. Coba nanti dinaiki seperti ini, cari asbabun wurudnya. Kalau Al-Quran latar belakang yang mendasari turunnya ayat dicari di kitab namanya Asbabun Nuzul. Nggak ada di sini ya. Kalau hadis dicari di kitab namanya Asbabun Wurud. Nah, beda itu. Ya. Ini coba dicari ini. Tapi terkait dengan bab kita yaitu tidur tengah-angguk ini artinya tidur bangun gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang tadi dibahas sebentar, yaitu tidur sebentar itu tidak masalah. Ya. Nah itu, oke. Dibahasnya itu di Isya, ada di Jumat itu lah ya kan. Ini ada perubahan kebiasaan.
Lagi itu. Mungkin waktu itu Jumat enggak ada masalah ya kan. Isaknya yang masalah ya. Makanya itu, mungkin dimalamkan isaknya. Ya. Nah ini ya mengantuk atas, kemudian mereka sholat dan tanpa berwudu lagi, ya kan? Boleh seperti ini dijadikan dasar untuk sholat Jumat, boleh. Maksudnya tidur sholat Jumat, ya, silakan, tidak masalah. Nanti ada syarat-syaratnya, ya kan? Di sini juga tidak ada tambahan, ada tambahan terkait tidur membatalkan wudhu atau tidak. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidur baik sebentar maupun lama, ini yang pendapat tadi yang membatalkan wudhu, ya. Sebentar atau lama membatalkan wudhu. Pendapat ini beralasan bahwa tidur itu sendiri sudah merupakan hadas yang membatalkan wudhu. Oh, seperti itu ada. Sebagian lagi berpendapat bahwa tidur baik sebentar maupun lama tidak membatalkan wudhu selama tidak diyakini adanya hadas yang keluar. Ini jelas kan? Dasarnya adalah bahwa tidur itu sendiri bukan hadas, tetapi biasa menjadi tempat keluarnya hadas. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidur yang lama dan berat membatalkan wudhu. Oh, lama dan berat ya. Sedangkan tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Hanya saja kemudian mereka berbeda pendapat sehubungan batasan tidur berat dan ringan itu apa loh kan? Baik lagi ya. Ngimpi-ngimpi. Gimana itu? Apa membatasinya? Ya kan macam-macam kan. Ini kembali pada kita. Pokoknya kita tahu bahwa ada aturannya seperti itu. Baik. Ini belum dibahas terkait dengan tidur ya. Ini posisi kita dianggap posisi duduk ya, bukan bersandar, bukan terlentang ya kan, seperti itu. Lanjut Pak Budi. Ana Aisyah radhiyallahu anhu qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Husain Ubais ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atahu ustahadu fala adhuru afa ada'u shalah qala la inna ma dzalika irkun walaisa bihaidin faida akbalat haiduka fadai sholah faida adbarat fasili angkid damah summa sholli. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Fatimah binti Abi Hubaisi datang ke hadapan Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, aku ini perempuan yang selalu keluar darah istihadah dan tidak pernah suci. Bolehkah aku meninggalkan sholat? Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh, itu hanya penyakit dan bukan darah haid. Apabila haidmu datang, tinggalkanlah sholat, dan apabila ia berhenti, maka bersihkanlah dirimu dari darah itu, mandi, lalu sholatlah. Adapun lafaz dari riwayat Bukhari disebut sebagai berikut: summa tawaddi doi likulli sholat. Kemudian berwudulah pada setiap kali hendak sholat. Imam Muslim memberikan isyarat bahwa dia sengaja membuang lafaz tersebut. Baik, sebelum masuk ke sini kita kembali sebentar terkait dengan tidur. Tidur ini bagi menjadi lama dan sebentar. Ini lama dan berat. Terus tidur yang diyakini tidak keluar hadas. Ini diyakini. Terus apa lagi tadi? Belum ada duduk. Enggak, yang di hadis tadi yang membatalkan wudhu kan keterangannya tadi ini. Sekarang masuk ke bab selanjutnya.
Jadi tidur itu tidak apa-apa, asal tidak lama dan berat. Hanya sebentar, yang boleh sebentar, yang tidak boleh lama berat. Masalahnya nanti membedakan ini, ya kan? Mana yang termasuk lama dan berat, mana yang masuk sebentar. Terus tidur boleh selama tidak keluar hadas. Ya udah yakini batasannya kan diyakini bahwa tidak keluar hadas. Kalau diyakini keluar hadas, ya berarti batal, seperti itu kan? Batasannya yakin, ya kan? Harusnya checking itu, cek celana dalamnya basah enggak. Ah ya, Kalau cuma yakin, ternyata dalam ada yang enggak. iya itu membatalkan keraguan-raguan dengan bukti, ya. Di sini definisi. Iya, pasti itu, ya benar itu ya. Kampus. Ya, dia tidak perlu tidur, ketawa aja udah keluar. Iya. Nah, masuk ke hadis ini. Terkait dengan nanti ya, masuk. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Fatimah binti Abu Hubais pernah berdatang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku wanita yang mengalami istihadah." Istihadah. Istihadah ini apa? Darah kotor atau selain haid. Batasannya berapa? Nah ini baru masuk nanti fikih. Kalau tidak salah batasannya itu 15 hari. 14. Hari ke-16 sholat. Oh iya. Hari ke-16 sholat. 14 hari. Perilakunya seperti apa? Kalau sebelum 15 hari, biasa berarti keluar darah, hari ke-11 ya mandi. Ya kan, hari ke-11 mandi, ya seperti mandi besar, sudah selesai terus sholat. Kalau dia hari ke-16 ini mandi. Sudah, setelahnya apa? Setelahnya cukup dibersihkan dan wudhu. Hari ke-16, 17, terusnya seperti itu. Karena dianggap bukan darah haid, itu darah penyakit seperti ini. Mengalami istihadah sehingga aku tidak bisa bersuci. Apakah aku boleh meninggalkan sholat? Jawaban Rasulullah, tidak, sesungguhnya itu bukan haid. Jika haidmu datang, kembali lagi haid itu batasannya 15 hari. Jika haid itu datang, maka tinggalkanlah sholat. Dan jika haidmu selesai, maka bersihkanlah darah itu dari tubuhmu, kemudian sholatlah. Nah, di hari ke-16 cuci mandi besar sudah selesai, sisanya ya sudah tinggal wudhu dan membersihkan darah yang ada di celana dalam itu atau menggantinya. Kemudian berwudulah ya sama ini. Nah ini seperti ini batasannya. Tapi di dalam ilmu kedokteran itu kalau nggak salah haid itu sampai 30 hari ya masih normal itu. Lupa saya. Haid tercepat itu 3 hari. Haid paling lama itu kalau nggak salah 30 hari itu. Mbak dicek nantinya ya. Tapi menurut fikih selama ini belum ada perubahan, ya kan? Sejauh sepengetahuan saya lupa ini pendapat siapa ini, Andika? Imam siapa? Batasan waktu istihadah. Sambil nyari, di sini disebutkan sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan akan membatalkan wudhu. Di antaranya adalah darah haid. Hal ini disepakati ulama, benar kan? Dari kemaluan atau dari anus, apabila keluar sesuatu, kentut apapun ya, pasti batal wudhunya. Pertanyaannya sekarang, next. Sambil nyari Andika ya. Kalau darah ambeien, gimana? Hah? Yakin. Darah ambeien itu penyakit kan?
Ya, iya. Ambeien kan itu tuh. Ini harus dikaji nih, kan? Makanya itu harus dikaji dari sisi medis ini. Artinya ambeien kan dari, nah ini anus, ini ada pelebaran pembuluh darah, varises. Ambeien itu kan varises, ya kan? Ketika kena kotoran pecah, atau karena sudah varisesnya udah tipis, dodok pun pecah, ya kan? Pecah. Nah, pecahnya keluar darah. Nah, posisi bila diambil dari definisi yang lama, definisi yang sudah umum saat ini, kalau sesuatu yang keluar dari dua jalan, kemaluan dan anus, membatalkan wudhu. Kalau darah ini gimana? Ini perlu dicari ya. Cari nanti. Kalau ada dalam perut turun. Apa? Urus. Oh, usus. Usus tidak bisa turun, ada batasannya. Pijet Pak. Dukun. Ini ya itu. Nggak ada di kan? Pendapat siapa? Enggak muncul. Pendapat per ulama ini Beda-beda memang. cuman kalau menurut mazhab memang ada Memang berbeda-beda. Terus batasan maksimal haid itu ada yang sampai 1 bulan, Pak Budi. 10 hari 10 malam. Pak Budi. Terus? Ada yang tidak ada haidnya selama masih ada sifat darah haid. Terus? Terus ada yang 15 hari 15 malam. Terus? Kalau yang ulama yang kontemporer 6 sampai 7 hari, kecuali ada yang lebih panjang. Jadi ada yang berdasarkan hari, ada yang memang dari sifatnya kan darah. Oh iya. Kan Ada yang waktu, merah encer ya. ada sifat. Iya, sifat darah maksudnya. Batasan waktu. Ya. 6 hari, 10 hari, 15 hari. Ya kan, ada yang berdasarkan sifatnya darah itu yang keluar. Ya ini ya. Jadi ya kita mau ambil yang mana, banyak aturannya ya. Intinya apabila diyakini, ini dalam rangka mencari keyakinan, mencari ilmu terkait dengan apakah itu darah haid atau bukan. Ya, dia memang sebenarnya kembali kepada si wanita itu sendiri, ya kan? Apakah diyakini itu darah haid atau bukan? Karena apabila tadi malam ada pasien, dia sudah sejak tanggal 2 November itu keluar flek, keluar darah terus. Dia ngomong saya tidak sholat 1 bulan. Loh, kok tidak sholat 1 bulan? Jangan, saya bilang gitu. Jangan, saya lihat dulu. Dilihat rekam medisnya, terus kemudian kalau wanita ada rekam medis di bidan kecil itu, dilihat, oh ternyata ibu-ibu ini setelah pasang IUD, spiral. Nah, spiral, alat kontrasepsi spiral. Oh, saya ngomong, ya udah, nanti mandi, sholat aja, enggak masalah. Hanya saja kemudian nanti USG ke Bu Bidan, posisi spiralnya benar atau enggak. Nah, seperti itu. Ya kan? Ini terkait ini. Saya sampaikan, oh sudah apa-apa, sholat aja, enggak masalah. Sejak tanggal 2 November sampai kemarin enggak sholat-sholat, ya lu enggak boleh, Bu. Ya. Nah, ini artinya apa? Dalam rangka mencari kepastian apakah itu termasuk darah haid atau bukan. Ya, boleh mendasarkan pada 2 variabel ini. Boleh waktu, boleh sifat darah. Ya, sifat darah haid kan sudah tahu. Tahu nggak mana? Gelap. Gelap ya, seperti itu. Kalau istiadah terang. Ya, seperti ini.
Dan bau nggak sih? Hah? Nah, bau enggak? Gelap itu kok. Oh, Pak Parto. Biasanya sih bagian rambut. Lain bang, baunya beda. Ada. Nah, ya seperti ini juga. Ini darahnya darah seger. Seger darahnya, karena memang pembuluh darah keluar, pecah, keluar. Darah seger sekali ya. Ya itu ya. Inilah dalam rangka ulama untuk meyakinkan bahwa itu darah haid, terutama darah haid atau bukan darah haid, ya. Baik. Kalau saya sendiri meyakini ini tidak batal karena ini bukan darah kotor, bukan darah haid, ya kan? Seperti itu. Nah itu ya, ini terkait dengan keluarnya darah haid, ada batasannya. Untuk darah banyak batasannya. Istrinya sudah menopause Pak Manto ya, jadi tidak usah mikir ini ya. Udah, coba. Masih haid? Enggak. Oh, enggak. Oh, jadi enggak perlu ilmu ini. Malah dek, urung. Iya lah. Iya. Itu ya, di sini tidak ada keterangan lebih lanjut. Jadi yang titik poinnya darah di sini itu ada darah haid, bukan darah lainnya. Ya, darah haid. Monggo. Pengertian darah istiadah, darah yang keluar di luar siklus haid dapat dipengaruhi oleh ketidakseimbangan hormon, infeksi, penggunaan alat kontrasepsi, stres, gaya hidup, serta kondisi medis tertentu seperti polip atau fibroid rahim. Beberapa kondisi medis lain yang juga memicu yaitu gangguan tiroid, radang panggul, atau keganasan pada organ wanita. Faktor penyebab darahnya itu ketidakseimbangan hormon, infeksi, alat kontrasepsi, tadi saya sampaikan tadi ya, dan gaya hidup, kondisi medis. Kondisi lain yaitu hubungan seksual, obat-obatan, tumor, atau ganasan. Dari sini kan berarti kondisinya tidak normal. Yang sebelumnya ada kenormalan. Dan mungkin dari saran dari kebiasaan dulunya normal menjadi haidnya berapa hari itu yang jadi patokan. Kalau setelah itu keluar darah lagi berarti itu darah istiadah. Oke. Ya ini ya, kembali lagi ya. Istiadah adalah terkait dengan darah haid, ya kan? Haid itu kembali lagi siklusnya 1 bulan sekali. Terus dia menyiapkan persiapan untuk dibuahi. Kan sebelumnya persiapan untuk dibuahi, karena tidak jadi dibuahi akhirnya luruh menjadi darah haid. Itu ya. Jadi bukan termasuk lainnya, ini adalah haid. Benar Pak Chandra. Ada namanya penyakit CA cervix. Masih ingat Mas Komar, CA cervix ini? Salah satu tandanya itu apa? Ingat? Nggak ingat? Itu keluar darah kalau berhubungan. CA cervix ini. Jadi CA cervix salah satu caranya adalah berhubungan tidak nyaman buat wanitanya ya, bukan buat laki-lakinya. Terus keluar darah ketika berhubungan. Yang cervixnya luka. Jadi ini taruhlah ini ujungnya rahim, seperti ini misalkan. Terus ini cervixnya ini, terus ini vagina. Ketika vagina ini kedorong sama penis, kena cervix. Cervixnya ini mudah, karena ada CA-nya ini, pembuluh darah udah pecah, pure gitu. Rapuh. Gitu ya. Kalau sudah CA cervix biasanya sudah mana-mana sudah. Main cara dibasuh dan tekan goyang. Hah? Baik. Ayo kita lanjutkan.
Karena itu istiadah itu tidak berbau, Tidak berbau. tidak berbau, tidak berbau. Iya, Encer tidak berbau. karena tidak berhubungan dengan haid. Iya. Karena tidak berhubungan dengan haid. Jadi darah haid yang kemudian menjadi bukan haid, ya ini yang nama istihadah. Ini yang nama istihadah. Kalau darah di sini namanya darah haid. Ya. Kalau darah di sini bukan haid namanya istihadah. Oh itu bukan. Kalau keputihan itu termasuk yang mana? Keputihan itu reaksi normal sebenarnya. Bukan wudhu tapi. Enggak. Bukan enggak. bukan penyakit juga. Bukan. Keputihan seperti pilek. Iya kan? Oh, seperti itu. Ingus ya. Respon tubuh untuk mengeluarkan atau menormalisasi lubang vagina itu. Karena ada kuman masuk atau ada situasi yang tidak memungkinkan sehingga dia lebih banyak mengeluarkan lendir sekret itu. Nah, sekret itu, lendir itu yang di dalam vagina namanya keputihan. Lembab atau corok orangnya itu. Ini apa ya? Berarti cukup bersihkan saja. Cukup, nah, selesai. Kalau wudhu enggak apa. Nah, apa? Tidak membatalkan wudhu. Tidak. Nah, tidak membatalkan wudhu. Ya itu. Paham Pak Wanto keputihan? Paham. Oh, iya. Bisa dipakai gak ada putih. Gitu. Nyindir Pak Manto ya. Nyindir Pak Manto ya. Pak Manto ya. Baik Pak Budi, mau dilanjut. Ini Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan maddaan fa amartul miqdada benal aswadi an yas alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa asalahu faqala fihi alwudu. Diriwayatkan dari Abi bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madi. Aku suruh Mikdad untuk menanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanyalah dia pada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dalam masalah itu wajib berwudu. Muttafaqun alaih dengan lafaz menurut riwayat Bukhari. Nah, muttafaqun alaih. Nah, ini berarti lebih dari kesudahannya muttafaqun alaih. Nah, terkait madhi, ya kan? Kalau laki-laki sih normal, ya kan? Bahkan kita tidak bisa membedakan antara kalau sudah keluar ya, susah dengan apa? Mani dan madhi itu sulit membedakan. Tapi yang menarik ketika kemarin saya sama ibu-ibu membahas tentang yang membatalkan wudhu. Salah satunya adalah mimpi basah pembatalan wudhu yang mengharuskan mandi. Yang mengharuskan mandi waktu itu adalah mimpi basah. Gitu. Nah, salah satu ibu tanya, kalau wanita gimana mimpi basah? Wah, ini saya kebingungan jawabnya gimana. Pokoknya kalau laki-laki ya saya jelaskan laki-laki. Kalau laki-laki seperti ini. Kalau ibu-ibu, waduh saya kurang tahu. Ditanya ibu-ibu, ada yang pernah merasakan seperti itu? Tidak ada. Nah, tidak tahu lagi ini ya. Nah itu ya. Yuk Manto ya. Gimana? Kalau teorinya mimpi basah kan ya seperti itu, ya kan? Pasti semuanya tahu kalau laki-laki. Kalau wanita nggak tahu ya, perasaan seneng aja. Jadi kalau di laki-laki kan sebenarnya ada buktinya, oh sudah keluar itu aja. Kalau perempuan, ini susah jawabnya ini. Ya. Baik, di ini sudah jelas bahwa hal itu mewajibkan berwudu. Udah ya. Oh iya sekarang ini ya. Nah, lanjut. An Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi summa kharaja ila salati walam yatawaddo. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya kemudian keluar
menunaikan sholat tanpa berwudu dulu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai lemah oleh Bukhari. Oh, lemah oleh Bukhari. Di sini ada teksnya seperti itu, hadisnya sahih, hadisnya dhaif. Ya. Berarti apa? Mencium wanita, istri maksudnya. Tidak boleh mencium wanita lainnya, ya. Ini khusus istri ini. Mencium istri tidak membatalkan wudu. Ya, apa yang dilakukan Muhammad setiap hari kan berarti tidak masalah. Berangkat kalau cium istrinya, saya mau berangkat sholat. Berarti menyentuh istri nggak batal. Nah, kembali lagi menyentuh istri, menyentuh suami atau istri ya. Tersentuh. Kan ini selalu jadi masalah ya, suami atau istri disengaja batal atau tidak. Intinya gitu, sengaja atau tidak sengaja. Sekarang kembali ini siapa ini? Statusnya? Sebagai mahram kan? Masuk mahram. Iya kan tidak mahram tidak boleh dikumpuli. Maksudnya mahram itu kan keluarga. Iya, berarti kan menyentuh kan boleh. Boleh nggak batal. Nah itu. Dia kan dari keluarga lain. Iya, tapi kan sudah dengan mahar itu kan. Nah, sudah statusnya diubah. Ya kan? Melalui pernikahan statusnya diubah dari orang lain menjadi bagian dari keluarganya, ya kan? Amal kau sedang kepong dia kan. Satu Tahu-tahu dia sudah menopause. Ya. Nah, oleh karena itu lebih dalam lagi ini menyentuh ini artinya berhubungan suami istri, ya kan? Itu yang kalau saya pahami, ya kan? Tuh ini ada berhubungan suami istri itu yang membatal. Keterangan beliau, tentang ibu mertua juga batal. Tidak batal, ya kan? Asal satu sisi ya, artinya gini. Kalau orang tua dan mertua itu sama, tidak batal. Baik kita sebagai suami ataupun istri, kita pegang ibunya istri itu tidak batal. Kalau orang tua atas. Yang satu sejajar gini, yang tidak batal hanya diri kita. Saya kepada adik saya, kepada kakak saya, itu tidak batal. Tapi istri saya kepada adik saya atau kakak saya batal. Ya kan? Jadi satu sisi. Hanya orang tua saja yang dari dua sisi yang tidak membatalkan. Ya kan? Tuh. Yang sejajar itu. Yang ke bawah, keponaan yang sesisi itu tidak batal. Tapi keponaan yang istri ya batal tetepan. Saya kepada keponaan saya pegang yang perempuan juga tidak masalah. Tapi saya pegang keponaan istri dari istri yang perempuan tidak boleh. Gitu ya. Jadi satu sisi. Iya. Boleh tapi batal. Gimana Pak Manto? Menarik ini pendapatnya Pak Manto ini. Tidak teori lu kok pasti salah. Lah, itu. Gimana Pak Manto ya? Ini cipika-cipiki juga. Nggak itu. Itu terus ular udah kerja sama bojone. Nah ini ya, jadi seperti ini terkait dengan menyentuh, ya. Jadi mencium tidak apa-apa Pak Manto, tidak membatalkan wudhu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa sekedar bersentuhan antara laki-laki dengan wanita dan wanita menyentuh laki-laki sudah membatalkan wudhu dengan syarat tidak ada hubungan mahram. Tidak terikat perkawinan. Ya, yang bukan mahram tidak boleh, ya kan? Tapi kalau yang mahram tidak apa-apa. Antara keluarga, menurut pendapat yang sahih di pengikut mazhab Syafi'i, persentuhan antara mahram tidak membatalkan wudhu. Ya, kemarin ada ibu-ibu juga ngomong, saya sama saya keluar kamar mandi digoda-goda gini, ayo tak batal, ayo. Ya, Pak Manto juga gitu. Wah.
dia tahu mahram. Iya, ya kan. Baik, ini ya terkait dengan wudhu. Pendapat Imam Syafi'i juga seperti itu. Pendapat Imam Malik berpendapat bahwa menyentuh wanita yang menarik secara seksual dengan syahwat itu membatalkan wudhu. Ya, seperti itu, ada batasan-batasannya. Baik, lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi say'an fa ashkala alaihi akhraja minhu say'un amla fala bahrujanna minal masjidi hatta yasma'a sawtan aw yajidariha. Terus? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu-ragu apakah mengeluarkan sesuatu kentut atau tidak, janganlah sekali-kali dia keluar dari masjid kecuali dia mendengar suara atau mencium baunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Konsepnya sebenarnya, konsep dasarnya jangan berprasangka tanpa bukti. Hampir di semuanya kan. Orang zina juga seperti itu. Jangan hanya mengandalkan kabar. Kalau tidak melihat langsung. Nah, ya kan? Sama. Semuanya sama. Konsep dasarnya sama. Ngomong juga seperti itu. Kalau salah jadi fitnah. Jadi gibah. Kalau benar jadi fitnah, kalau salah jadi Kalau salah jadi. kalau salah jadi fitnah, kalau satunya apa? Gibah itu loh. Terkait dengan gibah itu loh. Ya kan seperti itu, tanpa bukti. Salah fitnah, ya seperti ya. Kalau gibah itu sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain kita bicarakan. Kalau benar itu gibah, kalau salah itu fitnah. Ya, jadi basicnya konsep dasarnya sama. Kalau tanpa bukti, ya kan, tegakkan yang tadi itu, yang sudah keyakinan kita. Apapun itu, wudhu termasuk wudhu. Kan Pak Manto suka jaga wudhu kan? Iya kan? Apakah wudhu nanti menjelang duhur misalkan? Ada hal yang membatalkan? Kalau enggak, udah langsung sholat aja, enggak masalah. Selama tidak ada bukti, ya kan, seperti itu. Baru bentuk Itu, ya. Ya itu ya. Jadi seperti itu semua hal, ya. Baik, sampai sini. Gampang kalau ini. Lanjut. An Talqim radhiyallahu anhu qala rajulu masastu dakari aw qala irjulu yamassu dakarahu fi sholati alaihi wudu'i faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la innama huwa yud'atun minka. Diriwayatkan dari Tol bin Ali radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa seorang laki-laki berkata aku menyentuh kemaluanku, atau dia berkata seorang laki-laki menyentuh kemaluannya pada waktu sholat. Apakah dia wajib berwudu? Nabi menjawab tidak, karena dia hanya sepotong daging dari tubuhmu. Hadis riwayat Imam 5. Hadis ini dinilai sebagai hadis sahih oleh Ibnu Madyani berkata hadis ini lebih baik daripada hadis Busro. Gimana memahami? Gimana Pak Manto? Jelaskan Pak Manto. Menyentuh kemaluan kulit. Di sini tidak ada keterangan, juga pendek juga ini. Ini dari dulu waktu ngaji itu, kalau itu yang kulit ini. Kulit sini. Ya, Batal, kalau ini tidak batal. Terus yang kedua, kalau tanpa perantara kain. Kalau dengan kain tidak masalah, tidak batal, ya kan? Yang menyentuh langsung itu yang batal, ya. Ini juga terkait dengan pakaian orang dulu seperti apa, ya kan? Seperti itu. Kalau ya seperti ini, Bang ya. Jadi seorang menyentuh zakarnya saat sholat, apakah harus hendak? Ya, wes seperti itu ya. Lanjutnya ada sambungannya coba. Hadis selanjutnya Pak Budi.
Antolkim bini Antolkim Allahu anhu qala rajulu masatuhu Zakaria au Ya, enggak apa? masatuhu Zakaria au qala irjulu yamassu dzakarahu fi sholati alaihi wudu'i faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la innama huwa idatu minka. Diriwayatkan dari Tolq bin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang laki-laki berkata, aku menyentuh kemaluanku, atau tidak berkata seorang laki-laki menyentuh kemaluannya pada waktu sholat. Apakah dia wajib berwudu? Nabi menjawab tidak, karena dia hanya sepotong daging dari tubuhmu. Hadis riwayat Imam 5. Hadis ini dinilai sebagai hadis sahih oleh Ibnu Hibban. Ibnu Madayani berkata hadis ini lebih baik daripada hadis Busra. Ya, lanjut, next. Satu lagi, yang hadis busrohnya. Kan tadi sebutkan hadis ini lebih baik daripada hadis busroh. Nah, setelahnya itu hadis busroh. An Busrota binti Sawana radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawaddo. Dari Busra binti Safwan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Imam 5. Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban menilainya sebagai hadis sahih. Imam Bukhari menyatakan sebagai hadis yang paling sahih dalam bab ini. Ada dua, luar biasa kan. Satunya menjelaskan 5 imam hadis menyebutkan hadis tersebut dinilai sahih. Hadis kedua juga 5 imam juga menilai sahih, dan masing-masing juga menyebutkan kelebihan masing-masing. Yang hadis pertama, hadis ini lebih baik daripada hadis Busrah. Yang hadis Busrah disebutkan bahwa hadis ini yang paling sahih pada babnya. Ini kan? Gimana Pak Wanda? Nah, di sini disebutkan hal-hal yang penting dari hadis adalah digabungkan keduanya. Selama keduanya dapat digabungkan, maka itu lebih baik daripada menggugurkan salah satunya. Maksudnya keduanya udah satunya batal, satunya tidak batal, ya kan? Terus hadis tolak, hadis pertama menunjukkan bahwa menyentuh zakar tidak membatalkan wudhu. Alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zakar adalah bagian dari anggota tubuh. Sedangkan hadis Busrah selanjutnya menunjukkan bahwa menyentuh zakar membatalkan wudhu. Penggabungannya seperti apa? Menyentuh zakar membatalkan wudhu jika dilakukan tanpa penghalang. Nah ini loh, ada 2 hadis kemudian digabungkan, dikorelasikan, ya kan? Apa ya benang merahnya? Oh mungkin di sini benang merahnya kalau tanpa penghalang, seperti Pak Budi sampaikan tadi. Jika menyentuhnya dengan menggunakan penghalang, maka tidak membatalkan wudhu. Ya itu ya. Pemahaman ini didukung oleh siapa ini? Dan seperti itu. Kemudian penggabungan kedua ini lebih beralasan dan lebih mendekati kebenaran. Sebab zakar hanya sepotong daging bagian dari tubuh. Oke. Ini monggo. Nah, kemudian muncul tadi fikih menyentuh dengan ini batal, kalau ini tidak batal. Di sini tidak ada keterangannya, ya kan? Nah, karena kita belajarnya sampai di sini dan belajar secara tekstual kita sampai sini, ya sudah, berarti kita yang meyakini menyentuh dengan sisi apapun tanpa penghalang membatalkan wudhu. Menyentuh dengan sisi kebalikannya, menyentuh dengan sisi manapun bila dengan penghalang tidak batal. Ya seperti itu. Dapat uang salah. Kini malu. Bikin golek. Ya, cari nanti siapa tahu nanti ketemu, ya kan? Itu ada di, saya lupa itu Imam Syafi'i kalau tidak salah ya, seperti itu. Ya seperti itu ya, kan kita step by step belajar. Oh seperti ini. Baik, lanjut. Nah. Oh iya, Sahwat. Coba kita ada tambahan. Andika aja. Sama.
selama menyentuhnya dengan sentuhan biasa Hah? yang tidak disertai syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Ah, Jadi kalau garuk-garuk pakai penghalang, kalau menimbulkan syahwat ya jadi iya. itu akan timbulnya sesuatu kenikmatan itu. Menimbulkan kenikmatan sampai Nah, ejakulasi enggak? Nah, ini kan penyebab batalnya wudhu sebenarnya adalah sesuatu yang keluar dari salah satu Oh dua iya. jalan akibat menyentuh zakar. Ujungnya ke situ ya. Gila, oh iya bener ini. Penyebab batal wudhu yang sebenarnya adalah sesuatu yang keluar. Bener tau? Oh, untuk menghindari itu, maka sarana untuk itu juga tidak diperbolehkan. Ya, jadi kalau menyentuh dengan menggunakan syahwat, sarana untuk mengeluarkan zat dari kedua lubang itu berarti juga tidak diperbolehkan. Iya, Pak ya. Yang pertama, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, sekalipun tanpa kain. Ya. Permusang. Nanti dibaca lagi itu ada keterangannya ya. Ya benar, tambahnya seperti sebagai ya. Sudah, ya. Iya ya. Lanjut Pak Budi. An Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madayun falyan sarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallamu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang muntah atau mengeluarkan darah dari hidung, mimisan atau mengeluarkan madhi, hendaklah berwudu lalu meneruskan sisa sholatnya selama dia tidak berbicara. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dianggap lemah oleh Ahmad dan yang lainnya. Nah, lemah. Hadisnya lemah, ya kan? Setelah yang muntah atau mimisen atau muntah yang keluar dari tenggorokan perut memenuhi mulut atau kurang dari itu atau mengeluarkan madhi, satunya dari mulut, yang satu dari bawah, hendaklah berpaling dari sholatnya dan berwudu. Habis ya, lemah. Nah, ya kan, lemah ini ya. Kayak mukok itu mungkin ya. Ya mukok gitu ya. Selama tidak, tapi ini sudah keluar. Kalau mukok kan belum keluar. Kadang juga ada keluar sedikit ya. Oke. Yang menariknya bukan di situ sebenarnya. Menariknya lanjutannya ini. Setelah wudu kan, kemudian ia meneruskan sholatnya. Pada saat itu ia tidak berbicara. Meneruskan sholatnya ini terputus apa enggak? Ya? Ada keterangannya Dika? Nanti sholat sendiri itu berarti. Enggak, main jamaah ya iso kayak. Iya makanya itu. Saya kan mesti keluar dulu. Nah itu. Enggak nek mukok. Iya pasir. Tapi wudhu dulu dia. Jadi dianggap perilaku itu muntah. Misalkan hadis ini, ya moga. Dah kita berpendapat bahwa mukok tadi muntah tadi batal. Ya kan seperti itu. Kemudian dia berwudu. Berarti kan kalau settingan saat itu kita bayangkan pasti keluar. Ambil air wudu, ya kan? Ambil wudu. Kemudian meneruskan sholatnya. Tidak mengawali nol lagi. Nah, iya makanya itu. Kalimat ini harus cermati. Ya. Karena ada sebuah hadis, saya lupa kualitas hadisnya ya. Dan ini dikerjakan sama istri saya. Ketika sholat malam, kalau ada sesuatu atau anaknya lagi mau ada perlu sama ibunya malamnya, sholat malam, saat sholat dia jalan buka pintunya, dia lanjutkan sholatnya. Kondisinya darurat, yang darurat. Tidak darurat ya, kasarnya dia bisa Allah Akbar atau seperti itu kan, mengeraskan bacaan sholatnya, dia tidak.
sebenarnya. Dan itu berdasarkan pada hadis siapa, Aisyah atau Rasulullah ya, Andika ya, Aisyah ya. Soalnya waktu itu tutup pintu. Heeh. Itu ada teknisnya, cara nutupnya nggak asal-asalan. Nggak juga sih. Iya, intinya kan ada aktivitas di luar tidak membatalkan sholat kan. Iya. Rasulullah jalan, Rasulullah atau Aisyah itu waktu itu, saya lupa ya. Rasulullah, Terus tiga langkah. ya, jalan, terus itu terkait dengan pintu, balik, lanjutkan sholatnya. Ada, Itu ada itu. Kejar maling itu. ada sebab. Atau meneruskan sholat. Ini juga lihat di medsos ya. Dia juga Hah? ngaji juga. Ustaz nggak tahu apa namanya. Jadi dia megang kunci dan yang meminta ini kan butuh Betul sekali. waktu itu sekali. Iya, cuman dikasihkan sini tanpa bicara, tanpa Iya. dikasihkan. Iya. Jadi terus sholatnya. Boleh sama dengan matikan handphone. Ya seperti itu Pak. Iya kan, matikan handphone. Gitu. Iya. Ambil aja, Ambil. ceret, mati sudah. Boleh. Jadi ya itu kan. Iya. Itu. Nah, itu kan enggak ada gerakan ya. Nggak ada gerakan, cuma Kalau ini kan kalau ada seperti- pembicaraan. Kalau ini kan seperti ada gerakan. Banyak gerakan loh ini. Istiadah gerakan toh. Hah? Istiadah Iya, ada gerakan. Jalan, Heeh. jalan. Jalan udah. Iya. Heeh. Seperti itu. Tapi di bawah depan kosong sama Heeh. sholat. Bunyi HP-nya. Heeh. Depannya kosong. Heeh. Tapi yang ditinggal apa? Cak nyakik. Jalan. Dicangkik. Oh, nganu dah. Apa? Mengisi sub kosong ya. Dicangkik. Ambil aja. Ambil aja. Belum tendang. Enggak diambil orang. Ya, sebenarnya memudahkan kita itu, banyak yang memudahkan ya kan, tidak masalah seperti itu. Tahu. Pakai tangan kan loh. Ya, Pakai kalis. ya itu ya. Ini tadi yang soal keluaran apa? Muka. Muntah atau muka Sesuatu akan dianggap najis. Apa bagian dalam tubuh itu keluar. keluar, benar saja. Jadi kalau tadi keterangan lagi ya, tapi kalau udah Keluar. ada yang membuka mulut ya berbicara terjadi batal, berarti ya alam siapa. Memang. Kalau kita tidak boleh harus apa, tubuh kita harus suci semuanya, ini enggak orangnya di dalam ini. Iya. Iya. Kalau masih dalam, Nah, ya, itu. tapi kalau keluar, Nah, kan taunya kotoran selama ini kan dari tinjanya kan, kotoran kita waktu BAB atau BAK. Selama di dalam kan belum najis. Setelah keluar najis. Nah, itu dianalogikan dengan perut. Iya kan, sesuatu yang dari perut ini kan mengeluarkan juga sesuatu. Dari lambung, sesuatu yang keluar itu yang membatalkan hawa najis ini, akhirnya membatalkan wudhu. Itu analoginya seperti itu, ya kan? Tapi analogi yang selanjutnya kemudian ada suara yang dari dalam kemudian sampai keluar membatalkan wudhu, wallahu alam itu, ya kan? Sebenarnya kita memang berbicara dalam sholat kan membatalkan sholat, ya kan? Nggak boleh, ya kan? Seperti itu. Ya, Kadang-kadang sholat duha ya di rumah. Tuhan. Kadang-kadang satu rakaat Nah, itu bukan kau tuh nggak apa asal nggak ngomong. Boleh. iya, boleh. Tapi cari lagi cara membukanya, ya. Cara teknisnya. Ya, ngarak deh, gua tak lanjut sholat. Ya, Pak Manto ya. Assalamualaikum. Ah, dijawab, waalaikumsalam. Kok benar Rumian kalau nggak sholat lanjut ya. Itu ya. Baik, lanjut. An Jabirin Amurata radhiyallahu anhu anna rasulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam atawadda min luhumil ghanim qala in syi'ta qala atawadda min luhumil ibili qala na'am. Diriwayatkan dari Jabir bin Samarah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apakah aku harus berwudu setelah makan daging kambing? Beliau menjawab, jika engkau mau. Orang itu bertanya lagi, apakah aku harus berwudu setelah memakan daging unta? Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Ya, yang tadi terkait dengan muntah, sampai dimuntahkan tidak masalah, telan lagi kan. Nah, terus jalan sholat silakan, selama tidak ada
hal-hal yang membatalkan sholat. Bicara itu termasuk hal yang membatalkan sholatnya. Kalau hanya buka itu silakan. Terus di sini tambahan lagi dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya, Waalaikumsalam. Oh, Pak Manto, Aman. lagi tanggal 1. Tanggal 1 Pak Manto ya. Apakah aku harus berwudu karena memakan daging kambing? Beliau menjawab, jika kamu mau. Nah ini. Lalu lelaki itu bertanya lagi, apakah aku harus berwudu karena memakan daging onta? Ya. Oh, berarti ada perlakuan beda daging, beda. Untung kita tidak ada onta di sini ya. Nah, ya kan? Sehingga ada perbedaan, ya kan? Kalau di Lawang Agung itu ada daging onta. Di toko oleh-oleh haji itu ada daging onta, Pak Manto. Yang cari di situ, di Ampel itu. Ya, ada setelah makan daging onta, wudu, daging kambing tidak wudu. Ya, nah seperti ini. Terus apakah daging ayam gimana? Daging sapi gimana? Loh, tidak ada keterangannya. Silakan. Ingat, dunia itu silahkan nikmati sampai ada aturan seperti ini. Ya kan? Ya, orang muslim. Daging ular gimana Pak Manto? Oh, tidak boleh. Itu termasuk hewan-hewan buas, ya kan, seperti itu. Kalau daging ayam ada keterangannya, berarti boleh, tidak ada keterangannya. Ya, itu ya daging onta berarti. Lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wasala maitam fal yaghtasil wa man hamalahu fal yatawaddo. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu memang ada sisi kebersihan secara kesehatannya, ya kan? Oleh karena itu Ustadz Zaini yang kemarin itu, yang hari Ahad kemarin itu, waktu kita diskusi di rumah sakit haji, dia kan orang forensik, orang kamar mayat dia, Ustadz Zaini. Enggak ngerti. Mas Komar? Kamar mayat. Oh, udah ikut? Oh, udah ikut. Dia itu orang forensik di rumah sakit haji. Dia itu pernah saya sampaikan ini. Dari Haji atau Sutomo, disampaikan, mayat ini B20 HIV. Ya kan? Sampai ke keluarganya. Jangan diudak-udak sebelum nakes datang. Nakes datang sudah dikubur. Sudah dikubur. Siapa yang mandikan orang ini ya udah, tidak apa-apa lillahi ta'ala, ya, bukan seperti itu lillahi ta'alanya, ya. Orang ini kena HIV gampang nular, Jadi dideteksi yang ngeramut lah istilahnya, yang ngeramut mayat. Iya, sudah informasi dari rumah sakit meninggal karena HIV, kan tidak boleh sembarangan HIV nular, kalau itu diinformasikan ke keluarganya, tunggu sampai nakes datang, karena yang ngopeni mayat ini nanti petugas kesehatan sama orang setempat langsung dimandikan. Enggak, yang memandikan itu enggak disterilkan lagi. Enggak, selesai. Ya seperti itu kan, ya. Itu kan kadang tidak boleh kan, itu pengalaman. Beliau. Hah? HIV kok sampai. Lebih ini kan delok ta. Sing pertama itu disebut kabeh. HIV. HIV Kurus. HIV itu adalah tentaranya nyerang. Penyebabnya apa, Mas? Tentara nyerang negaranya. Iya. Tentara nyerang negaranya. Ya, seperti itu. Itu ada perlakuan khusus, misalkan pasien HIV, pasien dengan gangren, pasien dengan luka diabetes yang tidak sembuh-sembuh itu, meninggal karena itu ada proses cara membersihkannya. Kalau orang umum membersihkannya awal, protol nanti itu. Ya tadi kemarin disebutkan Protol nanti, bau protol. Yang repotnya protol itu, protol. Itu mana kerepotannya. Kalau saya ini mau norawon juga langsung melok ya.
Manrawon kan ono acara aku ngerawon. Nah, iringin aku. Mau nafsu malah gak nafsu. Bayang bisa. Ya. Itu. Ya Pak Zaini itu lucu orang itu. Kalau saya ketemunya di forensik, karena saya haji. Pertemuan pertama itu yang di fotonya gambar-gambar ini. Oh ada sampai itu. Iya. HIV terus iya itu. Terus ini kan diabetes sebutkan juga kan? Iya. Itu iya kita memang fardu kifayah dalam menjalankan pemulasaran jenazah ya. Tapi kalau ada kasus khusus nanti tolong disampaikan kepada yang berwenang gimana cara membersihkannya seperti ini. Siram, protol gitu kan repot kan, kasihan kan, seperti itu ya. Penyakit. Oke, lu iya toh seperti di sini tuh siapa ya kemarin tuh ya? Pak Hari. Oh ya Pak Hari, Pak Hari sudah diamputasi. Kalau Pak Hari ini. Tempat ya. saya itu SMP ada 2 ini. Sini sama satu di sini. Sudah dipotong. Sampai bersyukur. Iya kan? Ya itu ya. Ini apa? Ini Siapa? Leon itu dia datang sama istrinya. Oh iya. Ya. Sama saya tahu kan. Dia ngangkat dari dulu gini ya, ngangkat ini nggak kuat. Iya. Terus ditolong ya. Kalah sama Pak Manda ya. Alhamdulillah. Untuk pindah dari ke masjid. Rupanya ke masjid. Bukan. Sekolah kan. Nah itu ya. Jadi yang menyentuh mayit itu harus mandi. Kalau yang mengantarkan, nah ini yang mengantarkan ini harus wudu ya. Tapi di sini disebutkan tidak wajib atas kalian mandi dalam memandikan mayat saat kalian memandikannya. Sesungguhnya mayat kalian itu mati dalam keadaan suci, tidak najis. Kalian cukup mencuci tangan kalian. Nah, ada tambahan seperti ini. Ini Rasulullah juga. Jadi di hadis lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, tidak wajib atas kalian mandi dalam memandikan mayat. Ini kan? Saat kalian memandikannya. Sesungguhnya, alasannya apa? Sesungguhnya mayat kalian mati dalam keadaan suci dan tidak najis. Kalian cukup mencuci tangan kalian. Ya ini mungkin digabungkan. Akhirnya muncul yang sedang kita pelajari. Oh ternyata mayat-mayat kalian seperti ini. Nah, ya kan? Nah kan daripada membenturkan dua hadis, mendingan cari titik temunya. Kriteria mayat. Ya kan? Kriteria mayatnya seperti apa? Oh kalau kriteria mayatnya seperti ini ya kita pakai hadis yang satunya, mandi. Kalau kriteria mayatnya biasa-biasa aja ya pakai hadis yang ini. Itu kan salah satu Rasulullah 1400 tahun yang lalu tidak tahu, ya kan, kondisi saat ini, tapi bisa dengan informasi dari Allah tahu nantinya ada orang-orang yang seperti ini. Ya itu kan 1400 tahun yang kejadian enggak ada HIV, enggak ada ini, belum tahu, belum ada hepatitis mungkin ya, belum terblow up, kolera segala macam. Hepatitis kan nular. COVID enggak ada ya kan? Itu. Tahun penyakit perut itu kan. Nah, itu enggak ada, tapi Rasulullah sudah menginformasikan seperti itu. Ya ini daripada membenturkan dua hadis, mending kita pakai kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini, ya. Penggabungannya Sunnah. Lah itu sunnahnya karena apa? di sini nggak disebutkan. Nah, itu tadi mungkin kesunahan karena kualitas mayat. Ya, kualitas mayatnya itu yang harus diperhatikan. Ya. Tuh, sampai sini dulu. Baik, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan mungkin? Oh ya. Dan terkait dengan yang membatalkan wudhu. Tapi yang mengantarkan ini di sini hadis yang kedua adalah yang tadi yang terakhir mandi loh ya. Berarti yang mengantarkan? Enggak. Enggak, berarti harus wudhu. Hah? Itu jarang kita lakukan ya. Jarang. Iya kan? Ya. Nggak tahu. Udah tahu, ya kan benar enggak tahu. Urut-urutan dari semayaman kan disolatkan dulu. Sholat. Iya, otomatis ya. Iya ini ya. Iya mungkin di masa itu.
Nah, itu maksudnya setelah Iya, ini namanya setelah. Dan siapa yang membawanya? setelah membawanya. Membawanya ini berwudu. Jadi setelah ke makam, ngurusi makam, pulang itu wudu. Membawanya itu saat membawa atau Ini setelah? deh. Iya. Dan siapa yang membawanya maka hendaklah yang wudu. Ini Membawa benar. ini mungkin dari pemandian ke tempat itu apa? Pengkafanan. Tempat pengkafanan itu ya. Kalau mengantarkan di sini belum. Oh enggak ini ya. Oh iya mungkin ya. Di sini ada keterangan situ Andika. Di sini. Siapa yang membawa mayit hendaklah berwudu. As-Sani mengatakan bahwa aku tidak menemukan satupun orang yang berpendapat diwajibkan wudu. Jadi tidak ada kewajiban wudu atas orang yang membawa mayit. Jadi kembali lagi ya, hadis. Kalau hanya seperti ini, kalau membawa wudu tanpa ada konsekuensi, berarti hukumnya itu sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Ya kan? Tapi kalau ada konsekuensi di belakangnya, itu harus. Entah itu haram, entah itu wajib. Contohnya misalkan apa? Apa contohnya Muhammad? Cuma nanti kalau ketemu hadis di belakang ada konsekuensinya. Kalau di sini kan tidak ada konsekuensinya, berarti tidak wajib. Silakan digunakan. Jadi tanpa Yang tadi itu contohnya megang terus batal. Benar, ada konsekuensi yang lain, misalkan apa ya? Kalau yang terkait dengan sholat Jumat, siapa yang datang di awal dapat hadiah, nah itu kan ya sunnahnya sunnah meningkat, tidak hanya boleh dilakukan, boleh tidak saja, tapi meningkat. Atau apa ya? Gibah. Barang siapa yang gibah seakan-akan makan daging bangkai atau nanti akan dituangkan apa Pak? Atau mengumpulkan uang, tidak dikeluarkan, nanti uang itu akan dicairkan dan disuruh minum. Nah itu ada konsekuensinya. Nah seperti itu berarti ada harus tinggalkan, harus dilaksanakan. Ya. Kalau ini tidak ada, kata wudhu dalam hadis ini ditafsirkan sebagai mencuci tangan saja. Ini di sini. Dengan begitu mencuci tangan sunnah dilakukan setiap membawa mayit. Hal ini sesuai dengan kebersihan Islam. Anjuran mencuci tangan ini ditunjukkan oleh hadis Ibnu Abbas. Kalian cukup mencuci tangan saja. Oh, ada wudhu, ada mencuci tangan saja. Nah, kita kan terbatas dalam memahami ini kan. Sudah seperti itu. Membawa pun kita juga bermasalah kan, definisi membawa. bukan terkait ibadah, Hah? terkait kebersihan. Kebersihan. Kebersihan Kebersihan secara umum. Nah, ini juga membawa tadi. Membawa kan ternyata dari dimandikan terus dibawa itu, atau membawa dari selesai dikafani membawa ke jenazah apa ada pemakaman. Nah ini kan Enggak. coba nggak sampai situ, jadi hanya Pengantar itu enggak. bukan pengantar ya, berarti ya membawa ini dari pemandian terus itu. sampai ke pengkafanan. Iya. Ya, ini yang berwudu. Yang mandi tadi, yang mandi junub, ya yang ketika memegang mayat, yang memandikan mayat. Itu ilmu, ya kan? Itu pun masih sunnah kan. Nah, itu masih sunnah, ya kan? Seperti itu. Nambah lagi ilmu yang satu lagi, ya kan? Baik, sampai sini ada yang ditanyakan. Kesimpulannya bahwa pelajaran hadis kita ini terkait dengan batalnya wudhu, tidur ready juga, ya kan? Tidur berat, tidur ringan, sandar, segala macam diatur di fikih. Yang pokok poinnya adalah kalau di sini terkait dengan
batalnya wudhu itu keluar sesuatu dari lubang depan dan belakang. Hilangnya akal termasuk batalnya wudhu enggak? Batal. Ini termasuk seperti itu mungkin. Hilangnya akal yang seperti apa? Mabuk. Itu ya. Ya tidur kan hilang akal juga, ya kan? Nah ini. Berarti hilang akal itu mau sebentar mau lama ya dia. Nah berarti ini tidur batalan. Nah, iya. Gimana Puan? Rentang ya batal. Duduk. Nah makanya itu kita tidak tahu. Terkait dengan ini, Kalau konteksnya hilang akal itu batal, berarti kalau nyenyak walaupun duduk ya batal. Batal. Kalau pakai patokan itu. makanya kan kembali lagi hilang akal termasuk membatalkan wudhu dah. Punya akal ya. Atau malah tidak ada kewajiban. Mesti ada sesuatunya di kita yang belum kita tahu. Oh mungkin ini tadi keluarnya ini keluar dari lubang itu. Jadi tidur yang dikhawatirkan kita tidak sadar bahwa ada sesuatu yang keluar. Oleh karena itu tidur yang dikhawatirkan akan mengeluarkan sesuatu itu dirinci. Oh tidur yang seperti ini khawatir. Kalau ini khawatir, kalau ini tidak khawatir akan keluarnya sesuatu. Tidur, ini dasarnya ini. Kalau memang tidak yakin terhadap ini, ya wudhu. Kalau yakin, ya tidak usah. Seperti itu. Darah haid, kembali darah haid. Yang dimasalahkan ada darah haid, bukan darah selain haid. Terus mencium dan menyentuh wanita. Ya, wanita tidak boleh. Walaupun dalam keadaan tidak wudhu, tidak boleh Pak Manto. Apalagi teman SMP. Ya itu ya. Kan ada yang nggak tahu. Wudhu atau cuci tangan itu atau apa? Untuk yang membawa mayat dari setelah dimandikan ke tempatnya dikafani, itu ya. Itu bisa tanyakan ke Sarjaini 1 bulan sekali kan. Itu lebih detail. Misalkan pertanyaan jangan ke arah ke terlalu fikih tradisional, arahnya ke yang sekarang aja. Misalkan loh ternyata mayit ada apa namanya gigi palsu. Ya suruh nyopot. Nah, bisa disampaikan, suruh nyopot. Jadi ditanyakan hal yang itu. Kita juga termasuk orang-orang yang paling tidak untuk keluarga kita gigi palsu, cincin, yang melekat susuk susah kalau dikeluarkan, nggak bisa meninggal. Iki susu. Jadi banyak dari ini. Saya datang coba, suruh dapur, ayah kan sana. Pak saya tahu sama saya jangan dapur, ya. Apa saya Pak, nyusuk udah hilang dari air. Oh. Akhirnya mulai kita ke polisi, kita jadi Makanya bisa tanyakan itu keluarganya ini susuknya gimana ini. Orang menurut sampai malaikat. Percaya diri kok. Kurang bersyukur berarti. Itu kaitannya Allah. Ya itu ya. Pen itu juga apa termasuk? Nah kalau pen dimaklumi. Yang tidak boleh itu kateter harus diambil. Kateter. Kemarin itu Kateternya. Ustaz Zaini kayak pen ya, pen itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa pen. Itu kan usahakan nanti kalau. Nah, terus ring jantung itu tidak masalah. Ini dalam-dalam tidak masalah. Yang bisa dikeluarkan kateter, cincin, gigi palsu. Dulu Anda nggak saya hilang. Seperti Pak Parti sudah katarak. Sudah. Operasi katarak ini isinya itu barang tambahan itu. Kalau tidak plastik. Ini langsung. Tak juga hopek. Ini bukan di saya. Oh iya, nanti bilang itu matanya itu ada kacanya atau plastiknya itu diambil aja. Nggak saya nggak pakai. Ada. Iya. Lihat. Wah, iya, itu diganti dalamnya itu. Ah, Pak Manto yang deket nanti ya. Iya. Baik.
Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.